Senang sekali, saya dari Injabar, kita punya program Intalk yaitu Injabar Talk. Saatnya kita bicara, saatnya kita diskusi, berharap tawarkan solusi. Jadi pesan saya untuk para pemuda Indonesia, yang pertama ikutilah semangat bermimpi besar. Semangat bermimpi tinggi, jangan kecil-kecil itu mimpi, jangan pendek-pendek itu mimpi. Harus tinggi, harus jauh, harus besar. Karena itu adalah motivasi hidup kita, adalah punya cita-cita. Kalaupun dalam perjalanannya ada gagal tadi, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi itu. Yang kedua, Bung Karno itu memperjuangkan dua nilai, satu adil, dua makmur. Tapi mayoritas hidupnya memperjuangkan keadilan. Nah sekarang generasi kita yang penjajahannya sudah hilang, kira-kira begitu ya, rasa keadilannya sudah sangat dekat, kita fokus pada nilai yang kedua, dalam 20-50 tahun ke depan memperjuangkan yang namanya kesejahteraan. Melalui ekonomi digital, melalui jadi generasi yang optimis, melalui generasi yang tadi penuh dengan ilmu dan sebagainya. Sehingga insya Allah di 2045 kita harapkan sistem keadilannya sudah paripurna, kesejahteraannya pun terprediksi kita akan menjadi negara adidaya minimal 4 besar dunia. Hanya dalam rentang 100 tahun bangsa yang dulu pernah dijajah akan menjadi bangsa adidaya, ini kan luar biasa dan ini harus dijaga. Oleh karena itu 1945 kita proklamasi negara merdeka, 2045 kita proklamasi negara adidaya. Rumusnya gimana? Perjuangkan Trisakti saja. Kita harus punya politik yang berdaulat, ya, sehingga demokrasi yang kita pilih ini harus kita jaga sebagai anugerah. Kemudian juga ekonomi kita harus berdikari. Semua kalau bisa diproduksi di dalam negeri. Sekarang pun Pak Jokowi sudah luar biasa. Ekspor kita sudah surplus dibanding impor. Artinya mayoritas pergerakan ekonomi kita sudah sangat berdikari, tinggal dimaksimalkan, dan tentunya juga adalah budaya yang berkepribadian. Karena budaya adalah yang membedakan kita dengan yang bukan kita, kira-kira begitu. Saya meyakini dengan hadirnya monumen Plaza Bung Karno ini, kita hikmah ya, karena karya seni itu sebenarnya begini, dengan melihat karya seni, kita diberi jeda waktu untuk merenung. Nah dari renungan itulah lahir memori-memori sejarah, semangatnya, kebangsaannya, sehingga pulang dari melihat visual karya seni patung ini, kita pulang-pulang bersemangat untuk mengadopsikan nilai-nilai tadi dalam keseharian kita. Dan memang terus terang, bangsa kita ini kelemahannya tidak suka menulis. Sehingga kadang-kadang mencari nilai-nilai itu nge-google, nge-apa, terbatas. Makanya pas Bung Hasto ini menerjemahkan dengan disertasinya dalam bentuk buku populer, menurut saya itu sumbangan pada hasanah pendalaman nilai-nilai Bung Karno yang selama ini susah dicari di mana-mana. Mudah-mudahan dengan satu buku itu generasi baru bisa paham dan bangga menjadi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Kang Emil. Jadi intinya adalah gantungkan cita-citamu setinggi langit. Betul. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan itulah yang disampaikan oleh Bung Karno. Dan marilah kita membangun Indonesia dengan kebersamaan. Maknai sejarah ini sebagai bukti bahwa kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang maju. Dan jangan sekali-kali kita lupa pada jas merah. Sejarah menginspirasi dan menyemangati.